Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Larasati dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Belum banyak yang diketahui dari kerajaan ini. Namun, hikayat Raja-Raja Pasai dan catatan perjalanan Ibnu Batutah menjadi rujukan mengenai eksistensi dari Kesultanan Pasai. Beberapa makam raja dan koin-koin ditemukan dalam kaitannya dengan kedua catatan ini. Kerajaan Samudra Pasai berdiri ketika pengaruh Majapahit sedang tinggi-tingginya, sehingga dapat dimaklumi apabila penemuan yang menggambarkan aktivitas Kerajaan Samudra Pasai tidak banyak ditemukan. Kerajaan ini diduga berdiri sangat lama sampai diserbu oleh Portugis pada 1521 sebagai rangkaian upaya mengamankan perdagangan Selat Malaka. Letak dan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di wilayah utara Provinsi Aceh sekarang, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe. Posisi kerajaan ini sangat strategis mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, sehingga Samudra Pasai berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam bidang perdagangan. Jatuhnya Malaka pada 1511 menjadi berkah bagi Pasai yang disinggahi pedagang Islam, meskipun Pasai juga akhirnya jatuh ke tangan Portugis 10 tahun kemudian. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Marasilu dicatat menggantikan penguasa yang sebelumnya telah ada. Namun hikayat Raja-Raja Pasai dan Ibnu Batutah mencatat bahwa ialah raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nama Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai. Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai menurut hikayat Raja-Raja Pasai, selama kurang lebih 250 tahun berdiri terdapat 20 orang raja yang pernah berkuasa, tepatnya 19 orang sultan dan 1 orang ratu. Selain nama-namanya, tidak banyak yang bisa diketahui tentang raja-raja Kerajaan Samudra Pasai dikarenakan penemuan yang ada tidak menjelaskan lebih detail. 1. Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh memiliki nama asli Marasilu, diduga oleh para ahli sebagai penguasa beragama Islam yang pertama di Nusantara, mengingat letak Pasai sebagai titik awal kedatangan pedagang dari Arab. Sultan Malik As-Saleh menjabat sebagai raja dari tahun 1267 sampai dengan 1297. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Muhammad adalah putra dari Malik As-Saleh yang pada masa kekuasaannya memperkenalkan koin emas sebagai mata uang perdagangan masyarakat. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir menjabat dari tahun 1297 sampai dengan 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Mahmud adalah putra dari Muhammad Malik Az-Zahir yang berkuasa sebagai raja ketiga. Pada masa kekuasaannya, ia menerima kunjungan Ibnu Batutah selama 2 pekan di Samudra Pasai. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir menjabat sebagai raja dari tahun 1326 sampai dengan 1349. 4. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir menjabat dari tahun 1349 sampai dengan 1406. Yang kelima, Ratu Nahrasyiyah adalah satu-satunya ratu yang pernah memimpin Samudra Pasai. Tidak diketahui alasan mengapa kesultanan ini tidak dipimpin oleh sultan, sebagaimana sebelum dan setelahnya. Pada masa ini, Laksamana Cheng Ho mengunjungi Pasai sebanyak 3 kali pada tahun 1405, 1408, dan 1412. Yang keenam, Sultan Zainal Abidin II. Menjabat dari tahun 1428 sampai dengan 1438.
Yang ketujuh, Sultan Salahuddin menjabat dari tahun 1438 sampai dengan 1462. Yang kedelapan, Sultan Ahmad II menjabat dari tahun 1462 sampai dengan 1464. Yang kesembilan, Sultan Abu Zaid Ahmad III menjabat dari tahun 1464 sampai dengan 1466. Yang kesepuluh, Sultan Ahmad IV dari tahun 1466. Yang ke-11, Sultan Mahmud menjabat dari tahun 1466 sampai dengan 1468. Yang ke-12, Sultan Zainal Abidin III menjabat dari tahun 1468 sampai dengan 1474. Yang ke-13, Sultan Muhammad Shah II menjabat dari tahun 1474 sampai dengan 1495. Yang ke-14 yaitu Sultan Al-Kamil dari 1495. Selanjutnya ada Sultan Al-Kamil dari 1495 dan dilanjutkan oleh Sultan Abdullah dari tahun 1495 sampai dengan 1506 dan selanjutnya dipimpin oleh Sultan Muhammad Shah III dari 1506 sampai dengan 1507 dan dilanjutkan oleh Sultan Abdullah dari 1507 sampai dengan 1509. Lalu dilanjutkan oleh Sultan Ahmad V dari mulai 1509 sampai dengan 1514. Setelah itu dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin IV dari mulai 1514 sampai dengan 1517. Kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV memang berakhir pada 1517, meskipun Pasai baru runtuh ketika diserbu oleh Portugis pada 1521. Di antara kedua tahun tersebut terjadi perang saudara yang mengacaukan kedamaian dalam negeri di Pasai. Kehidupan masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. A. Kehidupan sosial. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Samudra Pasai. Meski begitu, agama Hindu dan Buddha juga masih ada. Mengingat tahun-tahun berdirinya Samudra Pasai hampir bersamaan dengan kejayaan kerajaan Hindu Singasari dan Majapahit di Jawa. Di sisi lain, secara kultural, masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, baik dari segi agama, ritual, dan kebudayaan. Kesamaan ini membuat kerajaan Samudra Pasai mudah menjalin hubungan dengan Perlak dan Malaka. Diketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai memagari sekeliling kotanya menggunakan kayu, serta membangun masjid dan pasar di tengah-tengah kota. B. Kehidupan politik. Secara politik, kerajaan Samudra Pasai berdiri di antara masa jaya kerajaan Hindu di Jawa dengan masuknya imperialisme Barat. Posisinya yang sangat strategis di jalur perdagangan membuatnya menjadi sasaran perluasan pengaruh kekuasaan lainnya di Nusantara. Samudra Pasai pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Laksamana Cheng Ho, diserbu oleh Majapahit pada pertengahan abad ke-14, dan terakhir diserang oleh Portugis pada 1521. Kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui memiliki armada perang yang begitu besar. Pasai memiliki pejabat-pejabat seperti Menteri Syah Bandar atau penguasa pelabuhan dan Kadi atau hakim yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan Perlak, Padir, dan Malaka dalam berbagai urusan dagang dan politik. C. Kehidupan ekonomi. Inti dari perekonomian masyarakat Samudra Pasai adalah perdagangan. Pasai sebagai kota dagang di jalur internasional menjadi bandar dari pedagang-pedagang Islam. Kesultanan Pasai memiliki lada sebagai komoditas utama yang laku di seluruh dunia. Kerajaan mengeluarkan koine emas sebagai mata uang masyarakat Pasai. Selain itu, masyarakat Pasai yang tinggal di wilayah lebih dalam juga menanam padi dan beternak untuk kebutuhan konsumsi negara. Runtuhnya Samudra Pasai. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1521.
Serangan ini melengkapi penguasaan Portugis atas Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan internasional. Serbuan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV sekitar tahun 1517. Kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri, sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis. Wilayah Pasai sendiri kemudian masuk ke dalam daerah kekuasaan Kesultanan Aceh beberapa tahun setelahnya. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Malik As-Saleh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai antara lain yang cukup terkenal adalah Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam ini dirujuk sebagai bukti masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Makam ini ditulis dengan huruf Arab dan berciri-ciri seperti makam orang Islam. Peninggalan lainnya adalah hikayat Raja-Raja Pasai yang memunculkan nama-nama raja seperti yang disampaikan di atas. Koin-koin emas bertuliskan huruf Arab juga ditemukan, diduga sebagai peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.